Oke, balik lagi dengan gua Dava dan ini siapa? Ayo. Oke. Jadi di sini kita mau berbicara tentang intinya apa? Ini tentang anak remaja zaman sekarang ya. Dengar-dengar kemarin itu ada apa ya? Namanya itu kegaduhan remaja itu yang di Tajur. Oh, di Cibobong sampai Tajur itu ya. Nah, menurut tuh gimana sih? Nah, Sebagai gua yang Gen Z ya, teman-teman, pandangan sih sebenarnya itu sangat merugikan masyarakat ya. Karena apa sih kesibukan kalian gitu, kenapa sampai harus bacok-bacokin orang, nyari nama kayak gitu, apa sih manfaatnya gitu? Padahal kalian bisa lebih produktif. Padahal kan kalau di agama sendiri gitu ya, agama yang saya yakin ya Islam itu dilarang untuk namanya merugikan orang lain, apalagi ini sampai melukai orang lain, itu kan sangat berbahaya, apalagi itu kan sangat tercela gitu. semisal itu, semisal lu ada di posisi itu nih, ketika ada kegaduhan itu, lu ada di lokasi, lu mau kemana sih? Pertama, sebenarnya yang namanya street fight itu tidak menjamin bahwa kamu pun sudah punya skill boxing apa itu ya, karena yang namanya street fight itu benar-benar di luar dugaan. Alangkah baiknya kalau misalkan musuh background curi 0,3 itu kayak gitu ya, 0,0, lebih baik kita kabur aja gitu ya, meskipun dulu tuh juara Muay Thai tingkat dunia gitu, lebih baik kabur, karena yang namanya manusia kalau kena benda tajam pasti berdarah. Benar sekali nih ya. Ya gimana ya, jadi gua ya kalau kayak gini kan gak ada gunanya juga ya. Iya, dari muda sekarang tuh kayak kita tuh buat mencari masa depan. Kalau kayak gitu kan kebacok masuk rumah sakit ya, kebacok masuk penjara 19 benar, ini produktif jadi berada di sana tuh produktif buat masa depan. Nah, menurut lu produktif yang bagus untuk generasi Gen ini apa sih? Kalau menurut gue pribadi, produktif itu dalam tanda kutip, ada juga yang produktif dia tuh melalui hobinya, bisa ngasih uang, dan melalui hobinya juga ternyata dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Ada juga yang ternyata produktifnya tuh jenjang karir, ada juga yang produktifnya itu jenjang wirausaha. Jadi banyak banget lah produktif itu di dunia ini. Jadi kalau menurut gue sendiri ya, kalau misalkan produktif kalian kayak apa merugikan orang lain, itu jauh banget tentang produktif. Kalian menyanyiakan masa waktu kalian untuk masih muda ya, masa mudanya itu. Apalagi hidup cuma sekali itu. Entah apa yang akan terjadi kalau kalian meninggal dihisap. Itu kan bagaimana modal bertarung atau juara dunia bertarung juga itu belum cukup untuk menantang duel malaikat Jibril ya teman-teman. Itu nggak bisa. Kalau lu jagoan Muay Thai, lu jagoan Cimande, nggak bisa duel malaikat Jibril. Malaikat Jibril nggak bisa. Tetap aja dibaca pakai apa itu? Aduh, itu 0,0 bahaya itu. Lebih dari senjata malaikat itu ya. Ya apa sabit. Ya itu. Tapi kalau menurut lu sendiri nih Kak, sebagai Gen Z di sekolah ini, lu lihat pergaulan anak-anak muda yang pacaran tuh gimana? Nah, kalau pacaran ya jangan lu yang nanya ya suka deh. Oh Iya. jadi lu pacaran itu gimana ya, dari jelas-jelas dari agama juga udah jelas di larang. Nah, mungkin pacaran di zaman sekolah dulu kan, jadi kita belum punya penghasilan sendiri ya, jadi gak mungkin kan cowok dibayarin cewek ya, kita sendiri apa Mau kondo gitu. ya mungkin itu ya, kayak kita aja masih minta orang tua, kita harus yang dikasih orang tua yang harusnya buat kita kasih ke orang lain. Jelas-jelas itu dosa, udah dosa, orang tua juga dapat dosa kan. Jadi kalau menurut lu sendiri itu tuh udah cukup merugikan ya, agama Ya itu kan dilarang banget itu. agama kita ya. Terus juga buat cowok-cowok nih yang masih muda itu kan jajanan dari orang tua, lebih baik kalian manfaatin uangnya buat mobil sendiri dibandingkan nafkahin anak orang gitu loh. Yang menurut tuh gimana sih kalau pacaran itu? Aduh, sebenarnya kalau menurut gua ya banyak banget orang-orang atau laki-laki yang sudah bilang kan itu
dia tuh orangnya baik. Tapi menurut pandangan gue sendiri, orang yang baik itu akan berani pacaran. Karena orang yang baik itu dia pasti bakal, dia itu pasti, wah gue gak mungkin, gue gak akan berani pacaran karena gue sayang sama ibu gue sayang sama bapak gue. Takutnya dia ajaran agama gue sendiri, pacaran tuh pertanggung jawabannya ke orang tua juga. Kalau lu sayang sama orang tua, sebaiknya lu jangan pacaran. Tapi balik lagi ke diri masing-masing ya. Kalau lu siap tampung lah itu kan. Gue takut. Bukan bahaya. Kayak Itu mungkin dari kan mungkin pacaran juga nggak mungkin ya cuma mungkin kalau orang yang pacaran pacar kayak kita dengan saya mungkin menurut gue dari kata itu pasti ada maksudnya apa nih? yang mungkin kan kita anak zaman sekarang kan kebanyakan karena dia di sosmed ada apa sih pengetahuannya makin luas. Dari pengetahuan itu ada juga yang dimanfaatkan buat kebaikan, ada juga yang malah terjerumus kayak gitu. Itu gimana sih? Ya nggak sensitif ya. Cuman kalau pacaran sendiri kembali lagi ke orang yang masing-masing gitu ya. Kalau menurut lo tadi ada di belakang gitu ya, sangat sayangin sih kalau ternyata itu udah negatif. Karena sebenarnya saya lihat itu ada juga yang positif gitu, jadi motivasi. Ada juga yang jadi apa ya, rencana ke depannya gitu. Tapi kalau misalkan udah terbawa negatif gitu ya, apalagi udah sesama kulit, udah sensitif banget lah, dan dirugikan juga KPG jangan ya, karena itu bisa masa depan. Nah ini buat tuh yang masih suka pacaran nih, gimana sih? Main Menurut aman yang pacaran tips pacaran kalau bisa kalian bikin tujuan dulu kan ya aja. semuanya tergantung mindset sih ya. Pahami dulu itu pacarannya nafsu apa gitu, itu jangan asal pacaran belum makan, belum matang, finansial belum matang, psikologi belum matang juga, spiritualnya udah dari pacaran, tentunya dia enak si nafsu juga yang ada, uang masih dari orang tua gitu ya. Jadi gitu, kalau bisa ini minimalisir, jangan jauh. Tapi kita gak ngelarang sih ya. Kita nggak larang ya, cuman tapi yang melarang itu agama kita melarang. Gimana ya? Kita tidak melarang, tapi kita hanya menjelaskan dari agama melarang. Sulit sih ya udah gitu mah ya. Kita gimana juga kita gak bisa menghalali ya, karena itu udah aturan dari yang di atas Sesuai dengan sila pertama, nama itu. Tuhan yang Maha Esa. Agama Islam contohnya gitu, zina atau pacaran itu banyak banget, karena zina tuh nggak cuma tapi zina tuh ada yang namanya zina tangan, kaki, dalam tanda kutip yang bukan mungkin bersentuhan zina. Bahkan dari chat juga setan sama jenis saja cetan aja itu bisa jadi dosa kan. Apalagi kalau fantasinya liar kan, kalau pacaran juga dia yang kamu diundang gitu, fantasinya takutnya main nggak sih? Itu mau untuk dosa atau enggak saya kembalikan ke yang di atas, main aman ya. Jangan kita nggak nanti itu dosa apa enggak, tapi itu yang atas yang nanti kita kurang pro di dalam cintaan dari agama. Aneh. Lu pernah gak sih pacaran gitu? Waduh, udah sih. Udah pernah pacaran? Pernah ya. Ini pacaran gimana sih kesannya? Kayak wah gue pacaran ya atau kayak malah jadi ini doang ternyata buat apa ya? Kalau menurut gue pribadi ya, pacaran itu bukan jelas, karena gini, pacaran itu pertama tidak ada perbedaannya sama pertemanan, karena dalam tanda kutip pacaran itu positif ya, dan sampai apa segala macam, itu juga nggak ada hubungan pengen sampai jenjang nikah. Karena pacaran yang gue rasain kayak ada toksik sih, kayak melarang ini itu,
Terus sebenarnya gue ada kesibukan dari sekolah, dari segala macam kesibukan di luar. Dengan adanya pacaran tuh menambah beban pikiran yang gak jelas, bikin pusing, drama gak jelas. Apalagi kadang rata-rata gitu cewek suka sama drama. Kadang kita lagi gak ada masalah, padahal cuman dia tuh pengen nyari masalah aja. Capernya tuh gede banget dari si Irawan. Susah sih generasi jadi ini kebanyakan hidupnya diatur standar TikTok dan semua. Coba Nah, ngomong-ngomong soal TikTok, gimana sih menurut tuh kalau misalnya sosial media itu kan banyak sekali ya hal-hal sekarang yang beredar dan di posting-posting itu hal-hal negatif itu kayak kan itu dosa dia ya. Nah, gimana sih kalau postingan postingan yang sensitif viral, jadi dosa jadi sebenarnya kalau di satu sisi setiap aurat yang kita lihat di luar itu jadi yang akan selama di kantor. Gue nggak tahu ya mindset atau apa, kayaknya perlu ditegak dalam sisi mati dengan dibukanya aurat mereka itu kan menarik hormon laki-laki supaya dan laki-laki itu jujur banyak tuh nggak teranjak nyatakan kita sebagai cowok ya jujur melihat sesuatu yang something indah kita langsung naluri manusiawinya langsung keluar. Itulah yang bikin berdampak juga si ceweknya membuka aurat yang seksi gitu. Makanya cowok-cowok pada follow, pada like gitu, mungkin buat bahan. Ini mungkin dari sisi marketing itu ada bagusnya ada enggaknya. Ya bagusnya itu followersnya naik, likesnya banyak, viewsnya banyak, karena itu kan relevan bagi target audiens, disukai oleh target audiens, dan itu yang diincar oleh target audiens, terutama laki-laki. Tapi kalau dari sisi agama ya itu ya. tapi kita nggak nyalahin punya di cewek sih ya, cowoknya juga kalau cowoknya nggak terlalu ini apa sih otaknya nggak terlalu berdangkal bisa ini bisa mungkin ya sudah biasa kayak gitu ya, jadi semuanya nggak semuanya salah sih, bukan di satu pihak salah sih ya, jadi tergantung orangnya, semua balik lagi ke orang pribadi masing-masing. Cinta agak rumit kan. hanya dan pacaran deh rumit. Mungkin kita bahas topik yang lain kali ya, karena mungkin yang paling sensitif. Kalau pergaulan gimana? Pergaulan bebas. Pergaulan bebas ya, ngomong pergaulan bebas, lu pernah gak sih punya teman ya pergaulannya sangat bebas? Banyak dari bebas dari hal apa itu nih, Kayak bebas milih agama ada deh. Ada. wah menarik nih, Ada. beda agama gimana sih ceritanya, coba dari awal nih. Jadi dia kurang kasih sayang dari orang tua sama kurang perhatian dari orang tua. Intinya tuh orang tuanya tuh broken home, yang satu belum Kristen dan satu Islam, dan bingung nih agama apa. Tapi kalau gue lihat sih kasus utamanya tuh dalam kesadaran Tuhannya ini tentang agama Islam dan Kristen, tentang keberadaan Tuhan. Kayak aku gak bisa kayak gini. Jadi dia masih bingung kan, dia mau sini gue agama ini atau ini gitu. Bahkan gak cuma yang jauh dari agama ya, ada juga tuh mampu anak Genji ya, mampu ya perang dan gangster lah, itu pergaulan bebas kan. Apalagi kalau kalian udah masuk yang namanya obat-obatan Itu obat-obatan itu sih motivasi orang yang buat obatan itu gimana sih? Saya begitu. jadi rata-rata orang-orang yang pada pakai obat mereka tuh kayak kebanyakan depresi. Terus yang kedua dia dicap gaul gitu kan. Oh ya, Lagi nongkrong gue kayak terbang jika hiu yang gitu kan. Nah jadi kalau misalkan depresi dia tuh rata-rata karena keluarga lingkungannya teman yang
dunia kerjanya, jadinya dia minum obat-obat yang menenangkan dia, ada yang bisa tidur, ada yang bisa dia relax. Jadi berarti orang yang pakai gitu tuh nggak sepenuhnya salah ya, cuman pasti ada alasannya dia ngelakuin kayak gitu ya. Dia masih mungkin dia perlu lebih diedukasi lah. Memang dari salah, itu salah. Selain itu ada lagi guys. Ya selain yang lebih, waduh itu bandar. Jadi itu pasti main-main kayak tempat apa sih kalau anak PJ lagi blok-blok gitu kan. Oh iya babi Itu udah masuk ke dunia malam. Dunia malam tuh dibilang tentang bebas itu pasti entah dari kalian cowok dan cewek yang tidak saling kenal berhubungan lebih entah juga kalian momen berlomba-lombatan jauhnya lagi itu kalian mau tidak kriminal karena mampu agak cukup awal yang kemana itu kalau menghindari ya itu dilarang banget ya karena kita yang bebas pergaulan gitu. mungkin agama Islam ya, mungkin agama lain Tahu tuh, nggak tahu ya udah jadi ya. aku tidak mau bahas kembali. Di sini kita membahas sila utama. Ada bangsa sudah jadi bingung ngomong masih yang sekarang gimana ya, menurut tuh gimana sih ini cara memperbaiki itu semua. Ya kalau misalkan lo diri suruh misalkan sama ada orang itu siapa misalkan ini semua bawa lu mau dari step awalnya lu mau gimana sih? Kalau menurut gua pribadi ada beberapa faktor penting yang orang kayak itu. Tapi sebelum jauh banget ada yang namanya dua faktor. Ini menurut pendapat pribadi ya, kalau misalkan gua dikasih wewenang sama bapak kita, gua tuh bakalan lebih ke pendidikan, ekonomi, sama gizi kali ya. Karena rata-rata itu kita kayaknya mereka memahami. Lalu untuk ekonomi juga, ekonomi itu penting banget karena ekonomi itu mempengaruhi segala aspek. Misalnya kurang miskin, kurang miskin, Kurang miskin mau dong kurang miskin. ya ternyata dia miskin gitu. Nah miskin ini yang jadi banyak banget kasus permasalahan karena dengan kemiskinan ini orang jadi kayak rela melakukan apa aja gitu. Terus juga ke pendidikan, sektor pendidikan itu penting banget. Kalau misalkan kita tuh lebih punya attitude, kita lebih paham dengan skill-skill tertentu, itu bakalan menaikkan SDM kita lebih jauh. Dan setelah fokus ke pendidikan, ekonomi, makanan, pangan, masuk ke mungkin mental health. Dan situ agak mungkin mental health itu mulai Itu kayak dibentak dikit tuh langsung cut, udah langsung kayak katanya mah orang-orang dulu mah ya pukul gimana juga harus kuat gitu kayaknya ya. mereka belum ngerasain ya Gen Z itu masuk ke zaman Romusa. Aduh, gimana tuh zaman nomor satu? Nomor satu zaman dimana Indonesia itu dijajah oleh Jepang. Waktu disiksa oleh sana. Benar. Lo kalau gak ngakuin ini udah makan. Sedangkan kalau Gen Z gitu ya, kenapa dia sama? Kenapa dia jadi dengan strawberry? Ada yang namanya masa-masa sulit menciptakan orang-orang kuat menciptakan masa-masa yang indah menciptakan masa-masa orang yang lemah, dan orang yang lemah menciptakan masa-masa yang sulit. Jadi kita tuh di fase masa-masa indah yang menciptakan orang-orang lemah. Jadi itu juga Itu dari yang mungkin terlalu dimanja juga. betul banget. Dimajanya betul. Kan kalau kita sekolah atau apa pulang masih bisa makan, coba kalau orang dulu gitu kan harus dari dulu ya potong rumput, cari makan, berburu, apalagi perang. Makanya apa kalau punya anak pasti jangan dimanja, jangan terlalu dimanja. Ya, Ya terlalu, tapi ada waktunya di Waktunya. kasih sayang. Jadi dibedain lah kasih sayang orang tua sama remaja itu ya. mungkin tahu lah mungkin ya. Mungkin ya udah menjadi anak yang baik. So,
parenting ya. Jadi itu sama apa ya? Bisa sih sebenarnya. Ya, Mungkin mau beri tips gitu ya ke orang lain ya. maksudnya ya itu tuh biar gimana sih itu namanya, biar mendidik anak tidak terlalu manja itu gimana sih? Waduh, Itu membagi gua yang belum jadi orang tua. Gua yang belum jadi orang tua. Tapi kalau misalnya di masa depan gue udah jadi orang tua, gue bakalan ngelakuin kayak gitu. Gue bakalan membatasi fasilitas-fasilitas punya anak satu. Dan gue tuh bakalan membebaskan dia dari kayak misalkan, kamu contoh, bisa contoh kecil, dia mau berenang, gue nggak akan larang dia sebenarnya. Oh jangan takut tenggelam, gue celupin aja tuh gue celupin tuh bocah biar dia bisa berenang. Gue pantau supaya dia nggak tenggelam kelamaan. Tenggelam tapi jangan kelamaan, terlalu lama. enggak. Tapi yang pasti dia rasa itu pahitnya, asam garam madu gitu, rasain. Pasti gitu sih perumpamaan. Jadi nggak terlalu dikekang, nggak terlalu dibebasin juga ya. Jadi seimbang lah ya, biar tidak terlalu emosi. Mungkin kalau karena zaman sekarang kan kita terlalu di, nah itu malah makin menjadi ya brutal gitu kan, malah dia bonek becak. Dia udah menampung banget tuh dia meledak. Jadi ruangnya ininya ya, ya awalnya dia tentang warning susah banget Yaitu tolong parenting orang tua itu panggil anaknya ya, takut anaknya seperti itu karena gengsi itu kayak jangan gengsi sih. Rata-rata orang yang Jepang yang berlebihan suatu saat seperti bom waktu bakalan meledak, dia bakalan memberontak sebelum berontaknya. Dan mungkin harapannya orang-orang tua di sana pun bisa mensupport anak-anak, memahami anak-anaknya, dan cuma dikasih uang. nah itu betul, Uang tuh enggak ada segalanya. segalanya, tapi segalanya Butuh uang iya, segalanya butuh uang, tapi tidak segalanya emang harus satu uang. Biar kalau kita senang nggak sih uang banyak kan, kita kalau kurang kasih sayang mungkin kurang perhatian juga bisa jadi uang yang kita kasih itu jadi pakai yang aneh-aneh gitu ya. Karena banyak banget ya teman kita yang kurang kasih sayang orang tua. Dia orang tuanya punya banyak uang, makanya ya dia foya-foyain uangnya. Dia tidak menemukan hal kepribadian seperti apa. Dia terlalu berjauhan. Mungkin ya segitu ya. Apa sih apa motivasi lu buat penonton semua kira-kira tentang pembahasan malam ini? Kalau saran dari gua ya, buat teman-teman yang di sana, tolong dijaga pergaulannya. Karena masa depan itu cuma sekali. Hidup kalian cuma sekali. Itu tuh kalau kalian misalnya ada, ayo dong ikut apa? Karena hidup cuma sekali. Betul, hidup cuma sekali karena itu cuma sekali. Jangan sia-siain hidup kalian dengan bodoh-bodohan itu. Manfaatinlah kehidupan sekali ini untuk berdampak ke orang lain. Karena di agama Islam sendiri mengajarkan orang yang terbaik orang yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih ya Lugen Kal sudah datang di podcast gua. Mungkin jauh-jauh ya, dari mana tadi? Dari Singapura, Aduh, nggak bisa ngapain di Singapura. saya ketemu Xi Jinping dengan presiden Cina gitu. Jam berapa? 9. Terima kasih ya. Terima kasih ya teman-teman yang udah menonton. Selamat malam, selamat sehat selalu.